Halo Bapak dan Ibu peserta tutorial online, untuk sesi kedua ini adalah materi tambahan yang sudah diinisiasi dalam tutorial online. Materi ini sebenarnya sudah ada dalam bentuk file PDF, tapi tentu saja kadang file PDF atau PPT yang disampaikan itu masih perlu untuk dibaca ataupun ditelaah oleh mahasiswa. Nah, melalui video ini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait PPT yang sudah ditampilkan tersebut. Oke, kalau kita lihat dalam PPT yang sudah ada, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal di sekitar kantor, termasuk bagaimana kita menulis satu paragraf deskriptif atau paragraf yang mendeskripsikan keadaan kantor. Kalau kita melihat di bagian pertama dari materi hari ini, itu adalah susunan organisasi di perusahaan. Tentu saja ini secara umum berlaku di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang bekerja di perusahaan kecil, mungkin saja susunan dari perusahaan ini tidak akan sama. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengetahui posisi ataupun jabatan yang kita miliki di kantor. Olehnya itu, mungkin kita bahas sebagai karyawan ataupun sebagai videographer, sebagai staff, sebagai guru, ataukah profesi-profesi yang lain. Itu yang paling penting. Jadi sekarang Bapak harus atau Ibu harus mencari pekerjaan apa yang Ibu lakukan di tempat kerja. Itu yang paling pertama. Nah, ketika kita melihat di sini nih semua adalah posisi dari pekerjaan atau posisi dari jabatan seseorang dalam perusahaan. Nah, mungkin ini kita hanya perlu tahu saja susunan-susunannya. Ada manajer, ada director. Kalau kita sebut personal officer, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Di sini maksudnya kalau kita lihat personal officer itu artinya apa? Itu adalah staff atau orang yang eh, bekerja di bagian personal. Nah, ini mungkin yang banyak ya, yang banyak kita apa posisinya sebagai staff, sebagai employee. Ya, itulah istilah yang mungkin umum untuk bahasa Inggris pekerjaan kita. Nah, barang-barang apa saja yang ada di kantor. Nah, mungkin ini ada beberapa yang perlu kita eh, perhatikan, yang mana nanti yang harus dituliskan untuk menggambarkan kantor saya. Tentu saja barang apa yang paling banyak atau paling sering digunakan di kantor. Mungkin ya paling sering itu adalah komputer bagi Bapak dan Ibu yang bekerja di bidang tertentu, itu pasti komputer yang paling banyak digunakan. Tentu saja kalau komputer ada keyboardnya juga, ada printernya, ya kan. Nah, selain itu yang paling banyak juga adalah meja kerja. Meja kerja bahasa Inggrisnya desk. Kemudian swivel chair atau chair ya. Jadi ini swivel ini yang bisa berputar. Nah, kalau tidak maka dia hanya chair saja atau yang biasa. Ballpoint atau pen, marker. Marker ini apa? Spidol ya. Jadi marker itu spidol. Rubber stamp, saya rasa untuk rubber stamp tidak semua orang punya rubber stamp di tempat kerja mereka. Drawing pins ini yang biasa kita tempel-tempel untuk di notice board. Eraser, kemudian ada pushpin. Pushpin ini saya tidak tahu apakah di kantor ada yang punya seperti itu. Paper clips, iya ada ya. Stapler, sorry kelewatan stapler. Ini hektar ataupun ya stapler juga bahasa Indonesia ya. Scissors, saya rasa yakin. Sticky notes yang ditempel-tempel di dinding ya, atau di meja untuk mengingatkan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan. Paper, kertas, notebook, buku catatan, envelope. Saya rasa tidak semua orang punya amplop di tempat kerja mereka, tapi kalau Bapak dan Ibu ada, bisa nanti dimasukkan. Kemudian clipboard, ini apa clipboard? Clipboard itu adalah papan ujian yang ada penjepitnya di atas biasanya. Highlighter, stabilo, fountain pen ini jarang sekali ada kecuali Bapak adalah manajer, mungkin ada fountain pen di mejanya. Pensil, oke, marker sudah tadi. Bulldog clip. Nah, ini bulldog clip ya biasa kita gunakan untuk menjepit yang akan dijilid. Itu sebelum dijilid karena masih dalam bentuk sorry, derap, jadi dia mungkin ya harus menggunakan bulldog clip. Kemudian folder ini tempat menyimpan berkas. Fax, saya rasa tidak semua ada fax, paling banyaknya printer. Tape dispenser ini untuk
isolasi ya untuk menggunakannya dengan mudah. Kemudian pengraut pensil, label, calculator, glue stick. Glue stick ini lem lem yang tidak berbentuk cair, biasanya dia berbentuk batang yang bisa langsung digunakan di kertas. Filing cabinet untuk menyimpan file, telepon. Nah, ini sangat jarang sekali, ini kayak materi lama. Sekarang sudah tidak pakai telepon seperti ini rasa-rasanya. Tapi mungkin ya di beberapa perusahaan masih ada. Waste basket. Waste basket ini adalah tempat sampah. Nah, berikutnya di foto gambar ruangan itu seperti yang ada di sini. Nah, mungkin nanti di tugasnya Bapak dan Ibu harus memfoto ruangannya, kemudian menggambarkan situasi yang ada di ruangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak punya ruangan yang bisa difoto, biasanya kita meminta untuk mengambilnya dari Google. Nah, pastikan Bapak dan Ibu ketika misalnya nanti Bapak dan Ibu ini mengerjakan tugas mendeskripsikan tempat kerja, pastikan itu menggunakan gambar dan penjelasan yang sesuai. Dan gambarnya harus dilampirkan ini karena ini menjadi salah satu bentuk penilaian apakah sesuai antara gambar dengan penjelasan bagaimana mendeskripsikan tempat kerja. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, kalau kita ingin menggambarkan tempat kerja, itu kita harus tahu benda apa saja yang ada di tempat kerja kita. Nah, kalau misalnya di contoh ini kan ada banyak sekali benda yang ada. Apakah semua harus digambarkan? Ya, Bapak dan Ibu hanya perlu memilih beberapa saja, tidak semua. Sesuatu yang menarik, yang menurut Ibu atau Bapak itu penting, itu yang kita masukkan di tugas menjelaskan tentang tempat kerja. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat, ada penjelasan dari nomornya ya. Kalau Bapak tidak tahu atau Ibu tidak tahu ini apa namanya dalam bahasa Inggris, seperti ini kan. Ini ada apa namanya? Kalau nomor 14 itu notice board atau bulletin board. Nah, ini kan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan untuk memberikan informasi kayak mading kalau di sekolah. Nah, untuk menjelaskan, bagaimana kalau kita ingin menjelaskan? Nah, itu harus kita perhatikan bahwa kalau dalam menulis itu ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, seperti kesesuaian antara subjek dan verb, struktur kalimat, dan juga penulisan. Ini banyak spelling. Spelling itu apa? Benar dalam menuliskan. Misalnya ketika kita ingin menuliskan kata English ya, itu pakai H atau pakai I, itu semua harus jelas. Punctuation ini paling banyak kesalahan di penulis-penulis. Punctuation itu apa? Adalah penggunaan tanda baca. Titik, koma. Itu kadang ada yang menulis tidak ada titiknya. Dan yang berikutnya adalah capitalization. Adalah huruf kapital. Penting sekali. Tolong jangan sampai ada yang melakukan kesalahan sederhana tapi sangat fatal, yaitu menggunakan saya ya, dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya I. I ini masih banyak yang ketika dia menulis itu pakai huruf kecil. Ini salah besar. Oke. Itu harus huruf besar. Begitupun dengan kata atau proper name seperti nama orang, nama tempat, nama mata kuliah, itu semua harus huruf kapital. Dan juga ketika sudah memulai kalimat, kapan kita memulai kalimat? Itu di paling pertama ketika kita menulis kalimat itu harus huruf kapital. Jadi kalau sudah ada titik, kemudian kita lanjutkan di kalimat baru, itu harus pakai kapital. Kapital itu huruf besar. Oke. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana kita menuliskan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu kita harus menggunakan tenses atau pola kalimat present tense, di mana ini gampang sekali kita kenali dengan menggunakan kata kerja pertama. Seperti di contoh yang ada di sini, kata kerjanya itu menggunakan is ya. Kata kerjanya menggunakan is. Jadi kalau kita lihat di sini ada is, kemudian di bawah ada has ya. Kalau saya perbesar sedikit supaya bisa lebih kelihatan di sini. Nah, ini is dan has ini adalah kata kerja. Jadi
bagaimana kalau kita tidak tahu menulis present tense? Ada banyak video-video tentang present tense yang bisa dipelajari secara mandiri. Terus yang kedua, kita menggunakan kosakata adjective atau yang menjelaskan tentang sifat dari benda tersebut. Apakah ukurannya seperti besar, kecil, kemudian juga perasaan kita menggunakan benda atau di ruangan itu seperti nyamankah, menenangkan, atau suasananya itu roomy, comfy, dan juga kondisi dari kantor itu, apakah kondisinya bagus ataupun lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedua kita itu yang kedua ya, menggunakan kosakata bersifat adjektif atau kata-kata yang menggambarkan keadaan. Dan yang ketiga adalah preposisi. Preposition itu adalah kata tunjuk atau menunjukkan posisi. Seperti misalnya di atas meja, di dalam ruangan, di kantor. Nah, itu bisa menambah kejelasan tentang apa yang ada di dalam ruangan kita. Nah, ini ada contoh, saya rasa bisa dilihat ya. Untuk menggambarkan itu, komponen ini harus ada. Pertama itu adalah pengantar atau introduction. Kemudian yang kedua ada ini yang pertama ya. Terus yang kedua ada lokasi kantor. Yang ketiga penjelasan ruangan. Apa saja yang ada di dalam ruangan. Dan terus keempat adalah hal yang menarik dari ruang kerja kita. Apa yang menarik dan terakhir bagaimana perasaan. Jadi 5 hal ini yang akan nanti digambarkan di dalam menulisnya ya. Nah, selanjutnya contoh. Saya akan berikan contoh. Yang pertama kan kita harus menunjukkan itu pengantar ya. Pengantarnya ini semua sama. Jadi, this is the office room where I work every day. Ini adalah ruang kantor di mana saya bekerja setiap hari. Itu yang pertama. Kita bisa ganti dengan pengantar yang lain. Contoh, tapi this is ini selalu sama ya, selalu ada. This is the room where I work every day. Jadi office room diganti jadi room where I spend my 9 to 5 ya, day in the office. Contohnya ya, this is the room where I spend my all day. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ada pengantarnya dulu. Terus yang kedua, setelah ada pengantar, kita masuk ke lokasi. Jadi lokasinya ini, it is located on, ini menunjukkan lokasi. It is located on high floor of a building. Di atas gedung ya, di lantai atas sebuah gedung. Nah, bagaimana kalau tidak lantai atas? Jangan pakai kata ini. Lokasinya ada di jalan. Bisa langsung saja, it is located on Jalan Merdeka nomor 1. Itu yang untuk menunjukkan lokasi. Kemudian kita ingin menjelaskan tentang keadaan kantor. Apa saja yang ada? Pertama itu bagaimana kita mulai dengan membahas office. My office, nah, office-nya itu apa? Clean kah? Rapi. My office is clean and tidy. Kemudian furniture yang ada saja. Jadi ini kita bisa ikuti the furniture such as apa saja yang ada di sana. Di sini dia bilang ada kursi, desk apa tadi? Meja kerja and cabinet. Nah, ini kan kabinet tadi ada di gambar filing cabinet itu yang are mostly white. Nah, jadi the furniture ini semua hampir berwarna putih. Nah, sekarang setelah kita menggambarkan bagaimana perasaan kita dengan furniture itu. Jadi gambar furniture itu perasaan kita dengan furniture. I really like. Nah, ini dia merasa sangat suka dengan furniture yang atraktif itu, yang menarik. Kenapa dia suka? Jadi disebutkan alasannya. They have modern and minimalist design. Kenapa dia suka? Karena dia punya desain yang modern dan minimalis. Dan terakhir, perasaan kita di kantor tersebut. Jadi kita pakai saja kata I enjoy. Enjoy apa? Working kah? I enjoy spending my time. I enjoy visiting my office every day. Ya, seperti itu. I enjoy working here because dia senang kerja di sana karena, jadi ada kata because untuk menjelaskan. The room is well lit, nah karena ruangannya penuh pencahayaan, and there are not too many stuffs inside. Jadi stuff ini artinya barang-barang karena tidak banyak barang-barang. So there is plenty of
paste. Nah, ini kan kalau berdasarkan gambar yang ada di sini kan warnanya putih. Jadi nanti disesuaikan dengan apa saja yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada banyak barang, ada tanaman, tapi yang digambarkan ada sofa malah hanya berapa? Hanya 3. Ada eh, meja, kursi, dengan filing cabinet. Jadi tidak semua, kalau menurut dia kan ini yang menarik dari atraktif karena desainnya menurut dia ya. Jadi dia tuliskan itu. Jadi tidak semua bisa harus digambarkan, tapi cukup beberapa hal saja. Yang penting adalah sesuai. Sesuainya itu apa? Kita bilang ada meja kerja, oke. Kita bilang ada kursi, ada filing cabinet. Ya, jangan sampai di gambar yang kita kirim tidak ada itu, kemudian kita sebut bahwa ada itu, ada komputer 2, ternyata komputernya cuma 1. It is not correct. Oke, jadi semoga penjelasan sederhana ini bisa menambah sedikit wawasan Bapak dan Ibu terkait materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup chat yang ada di laman tutorial online-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Semangat!